Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Marilah kita memulai pembelajaran hari ini, yaitu tentang materi simple past tense kelas 8 yang mungkin akan saya jelaskan tentang materi ini. Saya Kartam dari SMP Negeri 2 Tempuran akan menjelaskan tentang simple past tense. Tujuan pembelajaran dari materi ini diantaranya adalah: satu, mengidentifikasi teks pendek sederhana; kedua adalah mengembangkan struktur teks dari past tense itu sendiri; tiga, menuliskan teks-teks pendek dengan contoh yang diberikan; keempat, mengungkapkan kata kerja yang digunakan dalam kalimat past tense dengan ucapan dan tekanan yang benar. Itu adalah tujuan dari pembelajaran materi past tense itu sendiri. Kemudian materi pembelajarannya dibagi tiga. Pertama adalah tentang jenis kata kerja past tense sendiri. Kedua adalah meaning and use, pengertian dan penggunaan past tense. Tiga, tentang pronunciation, ungkapan. Pertama, kita akan menjelaskan tentang jenis kata kerja itu sendiri atau tipe kata itu sendiri. Bagaimana kita tahu bentuk daripada simple past tense itu sendiri? Maksudnya kata kerja, bentuk kata kerjanya. Ada dalam bahasa Inggris ada dua tipe dalam kata kerja dalam bentuk past tense itu sendiri. Yang pertama adalah regular verb atau kata kerja beraturan. Kemudian irregular verb, kata kerja beraturan. Perhatikan bentuk past tense yang digaris bawahi, mana yang kata kerja beraturan dan mana yang kata kerja tidak beraturan. Nah, ini adalah kata kerja kedua semua atau bentuk past tense. Thought, worked, studied, gave, became, cried, lived, and did. Perhatikan baik-baik. Thought termasuk regular apa irregular? Kata kerja beraturan atau kata kerja tidak beraturan? Irregular. Ya. Ini kata kerja tidak beraturan, bentuk keduanya. Kemudian work, regular apa irregular? Regular. Kemudian studied, regular. Kemudian gave, regular apa irregular? Irregular. Kemudian became, ya, irregular. Cried, regular. Live, regular. And diri sendiri irregular. Nah, inilah adalah dua jenis tipe atau dua jenis kata kerja dalam bentuk past tense. Ada kata kerja beraturan dan ada kata kerja tidak beraturan. Dalam bahasa Inggris, regular verb and irregular verb. Regular verb, kata kerja beraturan, adalah kata kerja yang diakhiri dengan ed. Kita perhatikan yang tadi kan, mana? Kemudian perhatikan lagi. Nah, ini simple form atau kata simple presentnya, kata kerja bentuk ke satu, past tense kata kerja bentuk kedua. Work, study, cry, play, live. Ini semua 5 kata kerja yang ini atau simple form atau kata kerja bentuk ke satu kita rubah menjadi kata kerja bentuk kedua.
dalam bentuk tipenya regular verb. Oke. Work. Work. Kemudian study. Studied. Kemudian cry. Cried. Kemudian play. Played. Kemudian live menjadi live. Jadi semua diakhiri oleh ed. Ya, jadi kalau regular, kata kerja beraturan itu apabila simple form atau present atau kata bentuk kerja bentuk ke-1 ke kata kerja bentuk kedua atau past tense, maka hanya diakhiri oleh ed. Ya. Lanjut ke irregular verb. Nah, sekarang irregular verb atau kata kerja tidak beraturan adalah kata kerja yang don't end with n, tidak diakhiri ed. Nah, ini ya. Jadi tidak diakhiri, kalau tadi diakhiri dengan ed, sekarang tidak. Perhatikan, ada beberapa kata kerja yang mempunyai perubahan vokal dalam bentuk past tense. Jadi vokalnya saja. Huruf vokal itu ada berapa? Ada 5. A, I, U, E, O. Ya, ini berubah huruf vokalnya. Perhatikan baik-baik. Contoh, bentuk simple formnya atau verb satunya, verb 2. Nah, become, ini kan O, menjadi became. Ini. Kemudian give menjadi gave. Kemudian drive menjadi drove. Ini I, ini O, I, O. Forget, E, jadi O. Nah, ini semua, jadi ini semua adalah perubahan, mempunyai perubahan dalam vokalnya saja. Oke. Vokal, vowel, vokal, bervokal. Lanjut. Other irregular verb. Di sini ada juga kata kerja yang lain yang mempunyai perbedaan perubahan, jenis perubahannya. Contoh, ini simple verb 1. Verb 1 simple present. Pasnya past tense verb kedua. Teach menjadi taught. Bring menjadi brought. Live menjadi left. Hear menjadi heard. Buy menjadi bought. Oke, perhatikan baik-baik, kita buat kalimat. Rani bought a new computer last weekend. Rani membawa sebuah komputer pada akhir minggu yang lalu. Ini bought, ya, begitu. Jadi ini berubah total. Bring menjadi brought. Di perubahannya total. Teach menjadi taught. Bring, brought. Live, left. Hear, heard. Buy, bought. Jadi berubah. Kalau tadi hanya vokal saja. And some irregular verb don't change at all. Dan beberapa kata kerja di beraturan yang tidak berubah sama sekali. Di antaranya, contoh, ya bentuk simpelnya verb 1, bentuk verbsnya verb 2. Hit, hit. Hit awal mulanya verb 1-nya, ini hit verb 2-nya. Jadi tidak berubah sama sekali. Tidak ditambah, tidak dikurangi. Jadi tidak berubah. Kemudian put, put, meletakkan. Hit memukul, put meletakkan. Kemudian set, set. Nah, ini ya, menaruh, sama saja meletakkan. Ini mungkin ada yang lain ya. Ini adalah kata kerja bentuk ke-1 dan ini kata kerja bentuk kedua, bentuk simple dan bentuk past yang tidak berubah. Ya, berubah sama sekali.
Dari simple present ke past tense tidak berubah kata kerjanya. Hit menjadi hit, put menjadi put, set menjadi set. Oke, perhatikan ini ya, channel ini. Coba perhatikan, kita buat kalimat. The children set the table every Sunday. Nah, ini set. Anak-anak menaruh ya, menaruh alat-alat ini di meja setiap hari Minggu. Ya. The children set the table last night. Ini beda bentuknya, bentuk waktunya saja. The children, anak-anak menaruh meja frog ya, menaruh alat makan meja di pada malam Minggu, malam yang lalu. Oke. Jadi tidak berubah. Tiga berarti ya. Gitu. Oke. Kita perhatikan baik-baik. For regular verb simply use the end form of the verb in a past positive sentence. Untuk kata kerja beraturan sangat simpel sekali, menggunakan akhiran ed, bentuk ed dari kata kerja dalam bentuk kalimat positif. Ya. Jadi kita menggunakan kalimat positif sekarang. Ya, kata kerja beraturan hanya menambahkan ed saja. Ketika coba nih latihannya. Ini kalimatnya, when I was a child, I bla bla the piano. Kemudian Donna bla 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 and bla 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 in Paris when she was younger. Ini coba perhatikan ya. Ini latihan. Oke. Ya, ini piano nih, piano. Oke. Ketika saya kecil, saya titik-titik piano atau saya bla bla the piano. Play. Nah, ini hanya tambah ed saja. Bermain. Play the piano. Coba ini Donna, lihat gambarnya. Ini Paris. Ini gambar Paris. Donna and in Paris when she was younger. Donna titik-titik dan di Paris ketika dia masih muda. Ayo. Life. Donna tinggal dan belajar, studied in Paris when she was younger. Ini semua berakhiran ed semua, ya. Gitu. Oke. Paham? Live, play, studied. Ini regular ya, regular. Akhiran ed, ini ed semua. Oke. Hati-hati ya dengan spelling. Jadi buka ulang ucapan-ucapannya atau pronunciation spelling. Ya, oke. Next, for irregular verb, now use the correct past tense form in positive sentences. Untuk kata kerja tidak beraturan, gunakanlah bentuk past tense yang benar. Bentuk ya past tense yang benar dalam kalimat positif. Perhatikan baik-baik. Dan tentu saja, ya, ini harus diingat. Bentuk-bentuk ini harus diingat. Last week, I bla bla bla. You were later. Minggu yang lalu, saya titik-titik kamu sebuah surat. The student speech bla 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 speech in English. They bla 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 great job. Oke. Jawab bareng-bareng. Ini apa nih? Wih, ini apa kira-kira? What is? Apa ini? Ini surat kan? Minggu yang lalu saya mengirim kamu sebuah surat. Mengirim apa? Send. Nah, ini send kan? Tidak berakhiran ed. Ya, tidak berakhiran ed. Send. Kalian bisa lihat di kamus atau apa untuk kata kerja kesatunya. Ini kata kerja kedua, send. Kemudian lihat, ini pidato. Speech itu pidato. Speech pidato. Siswi sebuah pidato dalam bahasa Inggris. Mereka great job.
ya, mereka pekerjaan yang sangat bagus, ya, mereka itu bekerja yang baik. Kira-kira apa? Give, membawakan, ya, membawakan sebuah pidato dalam bahasa Inggris. Siswa-siswi membawakan sebuah pidato dalam bahasa Inggris. Give, ini kata kerja bentuk kedua atau past tense. Asal mulanya give. Oke, kalian lihat di kamus, jangan lupa. Give, give, ya, give, give. Kemudian ada satu lagi, they did, ya, mereka melakukannya ya, dengan baik, ya, pekerjaan yang baik sekali. Ya, did itu dari kata kerja kedua juga, past tense. Asal mulanya adalah do. Oke, nah ini adalah bentuk kata kerja tidak beraturan, ya, dalam bentuk kalimat positif. Tentu saja ini harus diingat. Ini harus diingat. Ini harus dihafal sebenarnya ini. Ini harus dihafal. Give, gave, do, did, send, sent. Ya, ini dihafal. Kata-kata kerja tidak beraturan dan juga kata kerja tidak beraturan itu perlu dihafal sebenarnya. Ya. Kita lanjut. For negative sentences use. Nah, ini untuk kalimat negatif kita menggunakan did not atau didn't, singkat did not atau didn't, ya, plus verb simple form, kata kerja bentuk kata kerja ke satu, ya. Jadi did not or didn't ini singkatan, disingkat dan plus verb simple form, kata kerja ke satu. Jadi kalau katakan untuk kalimat negatif seperti ini rumusnya, subjeknya depan, ya, did not plus simple verb satu. Perhatikan baik-baik contoh. Nih kalimat positif. I went to work yesterday. Saya pergi bekerja kemarin. Perhatikan. Michael didn't go to work because he was sick. Michael, nah ini subjeknya Michael. Michael did not, nah, didn't kan? Didn't atau did not go. Go ini bentuk kata kerja ke satu. Ya, ini contohnya. Did not atau didn't, go ini plus. To work because he was sick. Michael tidak pergi bekerja karena dia sakit. Ya, gitu. Jadi ini bentuk kalimat negatif dari simple past tense. Kecuali kata kerja be. Kecuali kata kerja be. Perhatikan baik-baik. The verb be is special. Kata kerja ini sangat spesial ya, untuk be. Dan tak pernah menggunakan did not atau didn't dengan kata kerja be. Ya, di samping itu harus perhatikan seperti ini. Nah, ini be. Was or were. Yang pertama, yang dulu pernah Bapak jelaskan. Ini to be, was or were. Ini past tense atau kata kerja kedua dari bentuk is, are, rm is, ya, rm is atau is mr atau m is r, ya. Itu biasa disingkat aramis lah, lebih mudah rm is. Was-nya ini untuk r dan is, were-nya untuk r, ya. Kalau was-nya untuk is dan m, or-nya atau were-nya untuk r, ya. Ini untuk bentuk past tense-nya. Tadi itu untuk bentuk present-nya. Plus not. Ini ya, ada pengecualian. Jadi untuk bentuk past tense verb-nya spesial, bentuk be itu jadi tidak menggunakan did not ataupun didn't. Jadi menggunakan was atau were plus not. Ya, subjeknya di depan. I was not student, nah, gitu ya. I was not student. Kemudian perhatikan baik-baik.
Ya, itu sudah selesai ya. Sekarang ke meaning and use. Meaning and use. Arti dan penggunaannya. Dalam situasi apakah pembicara bahasa Inggris menggunakan simple past tense? Ya. Kegiatan yang sangat lengkap, yang sangat komplit dalam past tense itu ada beberapa ungkapan waktu yang sering digunakan dalam bentuk past tense. Ini ya. Ini pengertiannya, penggunaannya. Bagaimana? Jadi di sini adalah situasinya, dalam situasi pembicara kemarin, minggu yang lalu, ya, malam tadi, gitu kan. Oke, perhatikan. Yesterday, ini bentuk waktunya. Yesterday, kemarin. Last month, minggu yang lalu, bulan yang lalu, sorry. Oh iya, last year, tahun yang lalu. Last week, minggu yang lalu. Go, beberapa hari yang lalu, beberapa bulan yang lalu. Recently, barusan. Nah, itu sudah lampau semua, ya. Lampau, bentuk waktu lampau itu semua menggunakan simple past tense. Pengertian ya. Jadi situasi pembicara itu seperti itu. Contohnya, I gave you a book yesterday. Saya memberikan sebuah buku kemarin. I gave you yesterday. Oke. Contoh. Ini ada contohnya. I saw Maria yesterday. Saya melihat Maria kemarin. Melihat Maria kemarin. Last week, minggu yang lalu. 8A took their listening test. Pas 8A mengerjakan tes listening mereka. Kemudian they got married. Mereka menikah 2 years ago, 2 tahun yang lalu. Ini contoh-contoh ya. Jadi sesuai pembicara atau speaker ya. Ini adalah bentuk waktunya. Last week, yesterday, 2 years ago, last month, last year, ya, begitu. Ini kegiatan ini sudah berakhir, ya. The action is over. Jadi tidak ada lagi hari ini. Jadi sudah selesai, walaupun dari pagi sudah selesai, ya. Kemarin, jadi tidak berulang kembali, sudah selesai, beres. Ya, seperti itu. Ketiga, kita tentang pronunciation, tentang ungkapan dari kata kerja beraturan yang diakhiri dengan ed dalam bahasa Inggris. Di antaranya adalah ada 3 suara ungkapan pencak spelling, yaitu menggunakan T, D, dan juga ID untuk pronunciation-nya. Ini ada beberapa kata kerja beraturan yang akhiran T suaranya, keluarnya maksudnya. Worked, loved, watched, talked, jumped. Ini jadi T ujungnya. Worked, loved, watched, talked, jumped. Ya, berakhiran. Nah, ada beberapa juga kata kerja dengan akhiran suara D. Akhiran ujungnya. Planned, played, learned, answered, loved. Nah, ini berakhiran D. Tadi berakhiran T. Ya. Nanti kalian bisa diulang di rumah. Ya, silakan. Sekarang ada kata kerja beraturan yang lain, yang akhirannya menggunakan ed. Nah, ini beda akhiran ed, ya. Kita lihat simple formnya atau presentnya, kita lihat past tense-nya. Verb 1 atau verb 2. Invited. Ya, jadi invited. Id. Invited. White.
waited, waited, decide, decide, decided, decided. Nah, itu berakhiran id, ya, invited, waited, decided. Nah, jadi ada 3 suara. Pertama adalah menggunakan t, kedua d, ketiga id, ya. Silakan kalian nanti di rumah belajar. Ada beberapa aturan yang dekat kepada kita bagaimana ungkapan-ungkapan yang berakhiran ed. Bagaimanapun juga ini adalah ide yang sangat baik untuk membuat list ditandai oleh kamu mana yang berakhiran ed, mana yang berakhiran t, ya, yang ujungnya d, ya, yang berakhiran t, yang berakhiran d, suaranya yang berakhiran id. Ya, itu sangat baik buat kalian. Kalian bisa belajar di rumah, ya, baca kamus, begitu, sering baca, jangan malu untuk membaca, ya. Dan nanti praktikkan, nantilah mungkin kamu you can start to learn and memorize correct pronunciation. Kamu dapat mulai belajar dan mengingat pronunciation ungkapan-ungkapan yang benar, cara pengungkapan dalam bahasa Inggris, ya, begitu. Jadi jangan sungkan-sungkan. Oke. Mungkin di sini akhir dari pembelajaran, ya. Marilah kita refleksikan. Bagaimana di sini kita refleksikan. Pertama, coba kalian bubuhkan tanda centang ini, ya, pada salah satu gambar yang mewakili perasaan kalian setelah mempelajari materi ini. Silahkan. Ya, bagaimana perasaan kalian setelah belajar materi yang telah Bapak jelaskan. Kemudian apa yang sudah kalian pelajari barusan tadi, silahkan di buku kalian tulis apa yang kalian kuasai dari materi ini, ya. Kemudian bagian apa yang belum kalian kuasai dari materi tadi, nanti kalian boleh cari-cari mungkin di buku, ya, bagian-bagian atau di web-web yang lain. Sebutkan hal yang menarik dari aktivitas pembelajaran yang sudah kalian lakukan. Disebutkan hal yang menarik. Mana yang menarik? Aktivitas pelajaran yang tadi yang sudah kalian lakukan. Berikan alasannya. Itulah, ya. Jadi kita refleksikan, ada timbal baliknya dengan belajar itu. Ya, timbal balik. Ya. Marilah kita latihan, ya. Bapak berikan latihannya, yaitu pertama adalah mix two sentence using regular verb. Buat 2 kalimat menggunakan regular verb. Mix two sentence using regular verb. Yang kedua, make 3 sentence using irregular verb. Buatlah 3 kalimat menggunakan irregular verb. Buatlah 3 kalimat menggunakan irregular verb. Maksudnya adalah kata kerjanya, ya, masing-masing berbeda. Nah, itu adalah latihan buat kalian. Ya, jadi pertama adalah refleksinya, kalian tulis, kemudian ada exercise-nya. Itu latihannya. Oke. Selamat mencoba. Good luck. Ya. Terima kasih. Mungkin pembelajaran untuk simple past tense sampai di sini. Bapak ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.